Anjing melolong dilempar batu. Tuhan selalu menolong tepat pada waktunya. Shalom, selamat sore saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita kembali menikmati kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, kita mau belajar firman Tuhan tentang telinga, hati, mata yang melihat. Itu semua dari Tuhan. Banyak orang dia merasa dia bisa melakukan kehendak Tuhan. Dia bisa setia pada Tuhan. Saudaraku, dia bisa berkorban untuk Tuhan. Semua itu karena Tuhan yang memberi kesempatan. Tuhan yang memberikan yang namanya kemurahan. Saudaraku, kita mau baca Amsal 20 ayat 12. Telinga yang mendengar, mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Saudara perhatikan, semua itu karena Tuhan, saudara. Coba Tuhan, Yesus tidak membuka mata manusia, tidak ada orang mau percaya, saudara. Tidak ada orang mau percaya. Yesus sebagai putra manusia, saudara, menyatakan kepada orang-orang Israel pada waktu itu. Dia berkata, aku diutus dari Bapakku. Aku dan Bapakku satu. Itu lewat mujizat. Itu lewat segala keajaiban. Saudaraku, Lazarus dikubur 4 hari, dibangkitkan. Itu karena Bapa. Saudaraku, Yesus memberitakan, tapi toh akhirnya ujung daripada semua itu, saudaraku, Yesus harus disalibkan. Yesus harus mati di Golgota dengan satu penderitaan yang amat hebat. Sebab apa? Saudaraku, ini rencananya Tuhan. Yesus harus mati sebagai anak domba Allah yang mengangkut dosa seisi dunia. Saudaraku, karena itu kalau kita bisa percaya, itu karena anugerah kemurahan Tuhan. Saudaraku, waktu Paulus matanya dibuka oleh Tuhan, dia terkejut, saudara. Dia baru sadar, untung. Saudaraku, dan Paulus tulis kepada jemaat Filipi, apa yang bisa menceraikan aku dari kasih Kristus? Saudara, bahkan kemuliaan dunia ini dianggap sampah. Filipi 3 ayat 8. Sebab apa? Saudara, kesukaan, kemuliaan yang disediakan Bapa itu luar biasa. Saudara, sampai dikatakan 1 Korintus 2 ayat 9, yang tidak timbul dalam hati manusia, timbul dalam pikiran kita pun tidak ada. Saudara. Kita membayangkan pun tidak ada. Itu disediakan, bayangkan. Tinggal di sorga, mulia, untuk abadi. Saudaraku, bukan main. Sebab itu Paulus peringatkan jemaat Romawi, Roma 8 ayat 18, tidak sebanding. Saudara, tidak seimbang. Kita hidup 70, 80 tahun ditukar dengan hidup yang kekal. Tidak sebanding. Tapi setan, saudaraku, selalu berkata, yang penting enak dulu, saudaraku. Waktu Esau, saudaraku, dia lapar, dia melihat itu sepiring kacang merah. Dia bilang, berikan aku sepiring kacang merah. Tapi Yakob mengerti, aku berikan, tapi kamu bersumpah, kamu akan menjual hak kesulunganmu. Esau bilang apa? Apa gunanya hak sulung? Aku ini pemburu, sewaktu-waktu mati diterkam binatang. Selesai. Saudara, berapa orang bilang, buat apa hidup sesudah kematian?
toh kita tidak tahu, kita tidak mengerti. Itu jeratnya iblis, saudara. Esau menghinakan yang namanya hak kesulungan. Waktu dia mati, dia tidak dapat hak sulung. Itu artinya tidak selamat. Saudaraku, Esau mencari dengan air mata, meraung-raung, tapi tidak pernah ketemu. Saudaraku, berapa orang terkejut seperti orang kaya itu. Hidupnya hanya untuk pesta pora. Saudara, saat ini di tengah pandemi ini banyak orang rindu rekreasi, rindu untuk jalan-jalan. Sebab apa, saudaraku? Karena mereka hatinya sudah capek, hatinya, oh saudaraku, sudah terlalu banyak bergumul. Saudara, belum sebanding kita akan mengalami kesukaan tidak ada akhir, tidak ada kalender, tidak ada tahun, tidak ada bulan. Coba bayangkan, terus siang. Seandainya hari ini terus siang, matahari terus bersinar siang terus, orang jalan terus tidak capai, luar biasa. Tapi tidak bisa. Saya siaran ini pun berlomba dengan cuaca supaya segera gelap, sebentar lagi gelap. Saudaraku, begitulah dunia ini, sebentar lagi gelap. Ada orang pikir selagi jaya, selagi dia besar, oh dia tidak peduli tentang kerajaan sorga, tidak peduli tentang keselamatan. Yang penting hari ini makan enak, nikmat. Saudaraku, itu orang kena tipu daya iblis. Tapi kalau telinga mendengar, mata yang terbuka, hati yang terbuka, kalau Tuhan sudah jamah, saudara, manusia berani korban apapun. Waktu Tuhan katakan kepada Abraham, keluar dari negerimu, tinggalkan keluargamu, Abraham berkata, ya Tuhan. Dia kerjakan. Saudaraku, dia lakukan dengan sukacita, berani kehilangan. Bahkan waktu Tuhan janji, saudara, engkau akan mendapat anak seperti bintang di laut, di langit. Kamu lihat bintang itu bukan main. Kamu lihat pasir di tepi laut, itu anak-anakmu. Sekarang punya anak cuma satu. Kejadian 22. Saudaraku, tapi Tuhan uji si Abraham. Bawa anakmu ke Gunung Muria, persembahkan sebagai korban bakaran. Saudaraku, apa yang dikerjakan Abraham? Maka berangkatlah Abraham. Dia bawa semua hartanya. Dia bawa keponakannya Lot juga ikut. Coba, sebab apa? Abraham percaya. Abraham yakin akan janji Tuhan. Saudaraku, waktu punya anak satu diminta, ya sudah. Abraham yakin. Di dalam Ibrani 11 diterangkan, Abraham yakin kalau Tuhan sanggup membangkitkan, andai kata Ishak ini mati betul, dihidupkan lagi oleh Tuhan. Bukan main. Tidak khawatir, saudara. Orang kalau jalan dengan iman itu tidak khawatir. Tuhan perang ganti kita. Karena itu pada sore hari ini, saudara, sebelum menjelang malam gelap ini, sebelum datang kesukaran ya dan kepahitan, cepat-cepat kita dengar suara Tuhan. Kita melihat apa yang Tuhan inginkan. Saudaraku, Tuhan tidak ingin seorang pun binasa. Kita memberitakan kebenaran firman. Saudaraku, berapa orang membunuh diri, menjatuhkan diri dari gedung lantai, saudaraku, tinggi, hancur tubuhnya. Kalau menjatuhkan diri di kolam renang, nikmat, ya. Tapi ini menjatuhkan diri kepada batu, hancur, langsung ke neraka, pindah. Terkejut, saudaraku, ada sambungan yang kekal. Karena itu perhatikan kata-kata Tuhan. Mata yang melihat, telinga yang mendengar, hati yang dijamah Tuhan, itu satu kemurahan. Tuhan kasih kesempatan buat saudara pada sore hari ini. Siapa yang mau percayakan firman Tuhan, saudaraku,
tetap pegang iman. Kita berdoa bersama-sama. Saya doakan saudara yang ada pergumulan, jangan khawatir, tidak lebih dari kekuatan. Tuhan pasti menolong kita. Mari kita angkat tangan kita. Saudara yang sakit, tumpang tangan di tempat yang sakit. Saya berdoa buat saudara pada sore hari ini, Bapa. Tuhan berkati tangan-tangan yang diangkat pada sore hari ini di dalam nama Yesus. Engkau sudah memberkati mereka. Berkati Tuhan. Berkati tangan-tangan yang ditumpangkan di tempat yang sakit oleh bilur-Mu sudah disembuhkan. Terima kasih, kiranya kasih-Mu Bapa, anugerah-Mu Tuhan Yesus, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai setiap saudara-saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucapan syukur. Semua yakin dan percaya bersama-sama mengatakan amin. Jangan lupa saudara subscribe ya, terus bagi-bagikan pada saudara-saudara yang lain. Tuhan memberkati. Haleluya. Salvation, the Lord is my light, my salvation, the Lord is my light, my salvation, the Lord is my light, my